Ibnu Rushd atau Averroes adalah seorang filsuf, hakim, dan dokter besar dari Cordoba pada abad ke-12. Ia berasal dari keluarga ulama terhormat dan sejak muda telah mengalami fikih, logika, kedokteran, dan filsafat. Keilmuannya membuatnya dihormati sebagai salah satu pemikir paling berpengaruh di dunia Islam. Pemikiran utamanya yang terkenal adalah bahwa akal dan wahyu tidak mungkin bertentangan, karena keduanya berasal dari Allah. Menurut Ibnu Rushd, akal justru membantu manusia memahami isi wahyu dengan lebih dalam. Jika tampak ada perbedaan antara keduanya, itu berarti penafsiran manusialah yang harus dikaji ulang, bukan truth wahyunya. Ia juga percaya bahwa tingkat pemahaman agama berbeda-beda. Ada yang cukup dengan iman sederhana, ada yang memahami melalui penalaran, dan ada yang mendalami sampai filsafat. Baginya, mempelajari ilmu pengetahuan, kedokteran, astronomi, matematika adalah bagian dari ibadah. Karena menelaah ciptaan Allah berarti mengenali kebesarannya. Walau banyak ulama menolak filsafat dan menuduhnya menyimpang, Ibnu Rushd tetap teguh. Ia yakin bahwa agama tidak melarang penggunaan akal dan justru mengajak manusia untuk berpikir. Pemikirannya kemudian menyebar ke dunia Islam dan Eropa, dan menjadikannya tokoh penting yang menghubungkan iman dan nalar. Melalui drama ini, melalui roleplay ini, kita akan melihat bagaimana Ibnu Rushd mempertahankan gagasan bahwa akal dan wahyu sesungguhnya berjalan seiring. Pada abad ke-12 di Andalusia hidup seorang filsuf bernama Ibnu Rushd. Ia dikenal sebagai hakim, dokter, dan pemikiran yang berani menyatakan akal dan wahyu. Namun, tidak semua orang setuju. Banyak ulama yang menentangnya karena mereka takut filsafat akan mengganggu keimanan. Hari ini, Sultan mengundang para tokoh untuk berdebat di Istana Cordoba tentang apakah akal dapat sejalan dengan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Sultan. Para ulama dan cendekia, aku mendengar kabar bahwa masyarakat mulai bingung dengan ajaran filsafat. Maka hari ini mari kita bicarakan agar rakyat mendapatkan kejelasan. Ampun tuanku, filsafat adalah jalan yang berbahaya. Orang-orang mulai mempertanyakan takdir, kenabian, bahkan surga dan neraka. Semua itu karena mereka terlalu banyak berpikir. Agama tidak perlu filsafat, cukup dengan keimanan dan ketakwaan. Tetapi, wahai imam, bukankah Allah sendiri yang memerintahkan kita untuk berpikir? Bukankah dalam Al-Quran disebutkan, apakah kamu tidak menggunakan akalmu? Jika berpikir adalah perintah Allah, lalu mengapa kita harus menolaknya? Hasan, aku paham maksudmu, tapi akal manusia itu terbatas. Dalam banyak dalam hal agama yang tidak bisa didirikan secara logika. Maka dari itu, kita harus berhati-hati agar tidak tergelincir dalam kesombongan intelektual. Kalian berdua mengangkat dua sisi penting dari ilmu dan iman. Mungkin kita perlu mendengarkan pendapat orang yang ahli keduanya, Ibnu Rushd, sang hakim dan filsuf. Terima kasih Syekh. Wahai saudara-saudaraku, izinkanlah aku mengatakan tentang pandanganku. Menurutku, tidak ada pertentangan antara filsafat
filsafat dan agama, keduanya sama-sama mencari kebenaran, dan kebenaran hanya satu, yaitu kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi filsafat sering bertentangan dengan kitab suci. Banyak filsuf Yunani yang berbicara tentang alam tanpa melibatkan Tuhan. Apakah itu pantas ditiru? Benar sekali apa yang kau katakan oleh Imam. Pemikiran sebagian bangsa Yunani itu memang keliru. Namun tugas kita bukan menolak dengan secara akalnya, melainkan menyaringnya dengan wahyu. Aku pernah berpikiran akal yang sehat tidak akan pernah menentang wahyu yang benar. Jadi jikalau kita menolak mentah-mentah, itu bukan berarti kita tidak menerima bangsa itu, tidak. Jika tanpa bertentangan, maka salah satu dari kita harus kita pahami pula. Jadi maksudmu, wahyu dan akal bisa saling melengkapi? Ya, betul sekali. Aku berpendapat ada 3 golongan orang. Yang pertama orang awam, yang kedua orang yang terpelajar, dan yang ketiga filsuf sejati. Dari 3 golongan ini, mereka memiliki cara berbeda-beda dalam memahami setiap ilmu. Tapi tujuan mereka apa? Menuju ke jalan Allah. Itu berbahaya Ibnu Rushd. Kalau semua orang menafsirkan agama dengan akalnya, dunia akan kacau. Agama harus satu tafsir, bukan 1000 tafsir. Imam, aku setuju bahwa agama tidak hanya satu tujuan. Dengan adanya menuju kebenaran dan kebaikan, pasti kita melampuinya dengan cara yang berbeda-beda. Betul kan? Dan bahkan sahabat Nabi pun pernah berbeda pendapat. Tapi apakah mereka berpecah belah? Tidak, Imam. Mereka tetap bersaudara. Aku mulai paham sekarang. Berarti akal bukan untuk menentang wahyu, akan tetapi untuk memahami pesan-pesan Tuhan secara lebih mendalam. Begitu bukan? Tepat sekali apa yang dikatakan oleh Fatimah. Bahwasanya seluruh ilmu pengetahuan, kedokteran, astronomi, matematika, biologi, itu semua hanya nilai secara duniawi. Dan salah satu cerminan dari kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan sebuah penelitian bagi para peneliti. Itu harus dengan niat yang benar. Selagi niat itu benar, maka pengetahuan yang ia dapatkan itu adalah pengetahuan yang baik. Wah, jadi belajar logika, matematika, bahkan filsafat pun itu bisa jadi bentuk ibadah. Benar apa yang dikatakan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah, berjalanlah di muka bumi dan perlihatkanlah bahwasanya Allah lah yang menciptakan. Dari situ kita bisa menilai bahwasanya itu sebuah bukti dari berpikir adalah bagian dari keimanan. Aku melihat kebenaran di dalam kata-katamu, Ibnu Rushd. Namun bagaimana engkau menanggapi mereka yang menuduhmu ajaran sesat pemikiran Yunani? Tuanku, aku tidak memuja filsafat Yunani, tapi aku memanfaatkan akalnya. Akal tidak memiliki sebuah agama, tapi akal dapat membantu manusia memahami agamanya lebih dalam. Aku belajar dari mereka, lalu mengumpulkan seluruh akal-akalnya, pemikirannya, dan menjadikannya satu. Bagi yang beriman, akal adalah lentera, bukan musuh. Kata-katamu mengingatkanku pada pepatah, akal tanpa wahyu akan buta, wahyu tanpa akal akan lumpuh. Kini aku mengerti mengapa Allah memerintahkan kita untuk membaca dan berpikir. Karena iman yang benar bukan hanya tentang berpikir, tetapi juga tentang memahami. Dan juga ilmu tanpa iman bisa menyesatkan, tetapi iman tanpa ilmu juga bisa membutakan.
Wahai para ulama dan filsuf, hari ini aku melihat bahwa kebenaran tidak lahir dari pertentangan. Aku berharap rakyat Andalusia dapat meneladani semangatku yang bersih, berpikir, beriman, dan berbuat baik. Mungkin aku terlalu cepat menilai wahai Ibnu Rusyid. Kini aku sadar, filsafat bukan untuk menggantikan agama, tetapi untuk menemukan keimanan dengan akal dan bukti yang kuat. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hikmah serta hidayahnya untuk kita melaksanakan apa yang sudah kita bicarakan. Dan sejak hari itu, pemikiran Ibnu Rusyid menyebar luas bukan hanya di dunia Islam, tetapi juga sampai ke Eropa. Ia menjadi jembatan antara timur dan barat, antara iman dan ilmu. Warisan terbesarnya adalah pesan sederhana yang berbunyi, gunakanlah akalmu, karena akal adalah anugerah Tuhan untuk memahami kebesarannya. Jadi kesimpulan dari video di atas adalah Ibnu Rusyid salah satu filosofis muslim yang sangat menekankan pentingnya harmoni antara akal dan wahyu. Menurutnya, Tuhan memberikan manusia dua jalan untuk memahami kebenaran. Wahyu melalui kitab suci dan akal melalui kemampuan berpikir. Karena keduanya berasal dari sumber yang sama, maka tidak mungkin ada pertentangan yang sejati antara ilmu dan agama. Ibnu Rusyid menegaskan bahwa wahyu berfungsi sebagai petunjuk dan dasar utama, sementara akal berfungsi sebagai alat untuk menafsirkan dan memahami petunjuk tersebut. Ilmu dan filsafat dipandang sebagai cara untuk membaca dan memahami tanda-tanda Tuhan di alam. Maka mempelajari ilmu pengetahuan bukan hanya dibolehkan, tetapi dapat menjadi bentuk ibadah. Karena itu berarti mempelajari ciptaan Tuhan. Jika ada ayat atau teks agama yang tampak bertentangan dengan penemuan ilmu pengetahuan, Ibnu Rusyid mengatakan hal tersebut perlu ditafsirkan secara metaforis atau simbolis. Tujuannya bukan untuk mengubah wahyu, tetapi untuk memahami pesan yang lebih dalam dan sesuai dengan kebenaran universal. Dengan cara ini, agama tetap terjaga sementara akal diberi ruang untuk berkembang. Secara keseluruhan, Ibnu Rusyid menunjukkan bahwa wahyu memberikan arah kebenaran, sedangkan akal memberikan penjelasan dan pembuktian. Keduanya saling melengkapi, bukan saling meniadakan. Pemikiran ini menjadikan Ibnu Rusyid sebagai tokoh yang menekankan bahwa agama yang benar tidak takut kepada ilmu, dan ilmu yang benar tidak mungkin menentang agama. Secara keseluruhan, Ibnu Rusyid menegaskan bahwa wahyu memberi arah, akal memberi penjelasan, dan keduanya bersama-sama menuntut manusia menuju kebenaran yang utuh. Ilmu dan filsafat adalah jalan untuk memahami ciptaan Tuhan, sehingga mempelajari keduanya termasuk bentuk ibadah. Imam, aku